Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Taufik di channel dari 33. Iya, di video kali ini bisa kalian lihat motornya sudah ada bodinya. Itu off kamera. Nah, pokoknya di video kali ini gue pengen masang ini rantai gear depan dan gear belakang, gear set lah namanya. Ya, jangan kemana-mana, jangan di skip. Oke guys, jadi kali ini gue bakal masang rantai. Mungkin rada speedrun soalnya udah sore ternyata dan masang rantai biasanya agak lama. Lamanya sebenarnya gara-gara gue hanya cupu sih sebenarnya harusnya nggak lama, cuman ya gitulah. Nah ini bisa kalian lihat motornya sudah terpasang bodinya ya, karena gue pasang malam-malam karena waktu itu gue nggak bisa tidur, ya udah random gue pasang aja. Karena memang juga terakhir kan gue udah masang busi dan filter udara. Nah itu udah bisa ditutup lah bodinya gitu ya, bisa dipasang. Nah walaupun memang ada beberapa yang baut yang hilang gitu. Yaudah guys, ini motornya bakal gue pindahin ke sini, terus nanti kita akan pasang ini ya. Sambil mungkin gue jelasin dikit. Gue kan udah 3 kali masang gear set ya di motor sendiri gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa trik yang bisa gue kasih tahu ke kalian ya. Oke. Nah ini bisa kalian lihat sendiri bahwa ini rantainya sudah gue lepas ya, karena pas nyampe itu motornya rantainya rada mengenaskan. Jadi gue gatel, langsung gue buka, gue bersihin. Nextnya gue bakal ngelepas gear depan. Tapi sebenarnya tuh triknya sebenarnya gear depan tuh harusnya rantainya masih terpasang. Jadi kalian tinggal rem belakang, habis itu baut gear depannya bisa dicopot nih yang ini nih. Jadi sudah baiknya rantainya masih ada, terus rem belakang baru nih dibuka gitu. Nah cuman karena sekarang gue udah buka nih rantainya, jadi gue bakal masukin gigi. Kenapa masukin gigi itu gak rekomen untuk buka ini? Soalnya kadang ada gear yang gearnya tuh bautnya nih rada macet ya, jadi lu harus ngebetot, harus bahkan kadang-kadang harus pakai impact gitu ya. Nah gue takutnya gear dalam itu kenapa-napa gitu, makanya gue nggak rekomen kalau kita masukin gigi untuk buka ini gitu ya. Cuman karena gue nggak ada rantainya ya, jadi terpaksa. Oke, jadi sudah terbuka ya. Nah sebelum kalian masuk yang baru, ada baiknya ini kita bersihkan dulu ya, soalnya ini lumayan rada kotor sepertinya. Juga kemarin kan pas gue bersihin di video gue sebelumnya, ini tuh kehalangan gearnya, jadi bagian sininya belum bersih. Nah cuman kali ini gue nggak bakal pakai degreaser karena rada ribet, rada lama, dia harus dibusain, terus tungguin, terus siram air, jadi kelamaan. Jadi ini gue pakai ini aja bersihinnya, pakai pembersih rantai merek Dayday. Nah ini juga bisa buat bersihin ginian nih, tinggal semprot aja. Cuman ya rada boros kalau pakai ini, cuman lebih praktis ya. Jadi ini kita bersihin dulu. Oke guys, jadi ini sudah bersih ya, lihat sekelilingnya tuh. Memang ada beberapa yang masih membandel nih, emang rada sulit. Jadi ini semaksimalnya segini. Sekarang kita unboxing gear barunya yang depan, baru kita pasang ya. Ya, jadi ini gearnya. Ini gue nggak tahu satuannya berapa, cuman kayaknya ini kalau beli satuan cuman 40.000 50.000 deh kalau nggak salah. Nah cuman gue beli sepaket, tadi gue lupa bilang, sepaket gear depan, gear belakang sama rantai itu 550.000 ya.
Cuma gue nggak tahu nih beratnya lebih enak apa lebih berat ya. Nanti mungkin bakal kita hitung apakah lebih enak apa enggak. Ini mereka TK Racing by the way. Gue udah ngambil gunting ya tapi nggak gue pakai. Udah sama gear standar kayaknya bentuknya sama aja. Sama aja. Ya gue tetap ukurannya tetap 428 ya, nggak gue kecilin sama karena memang nggak mau ngecilin takut gampang putus. Ini kita timbang dulu ya, coba siapa tahu beda. Oke, jadi ini gear standarnya ini 200 gram, nggak nyampe sih, hanya 200 gram sebenarnya, makanya 150 gram lah ini sebenarnya, 150 gram ya. Coba kita pakai, ini juga nggak center ya, ya udah anggapnya segitu lah ya, jadi kan sama baliknya. Kalau yang ini sama 150 gram juga, jadi beratnya yang standar sama TK Racing itu sama. Kayaknya kalau mau murah mau ringan pakainya WR3 kan kayaknya ada bolong-bolongannya gitu tuh, nah itu pasti lebih murah, lebih ringan. Yaudah, ini kita pasang dulu ke situ. Nah sekarang kita akan masang gear belakang dulu, cuman ya sebelum pasang yang lamanya kita lepas dulu ya. Jadi mungkin tips sedikit, kalau buka as roda belakang ini ada baiknya jangan pakai standar pedek gini soalnya susah. Jadi mendingan ini diturunin ke bawah terus nanti direm belakang gitu, atau bukan direm depan biar motornya nggak maju ke depan, baru kita bisa muter dengan mudah ininya gitu. Begitu juga dengan mur di gearnya ini. Jadi ada baiknya tuh kita lepas atau kita kendorin pas masih terpasang di ban, soalnya ada yang megangin gitu ya, bisa kita rem depan terus ini kita tekan ke bawah gitu enak. Tapi kalau bannya udah dikeluarin nih, ini murnya susah melepasnya. Sebelumnya gitu soalnya. Untuk mur gearnya dia pakai kunci soket 12 ya. Tadi udah gue kendorin biar gampang, ternyata untung alhamdulillah nggak ada yang macet, nggak kayak sebelumnya gue ganti gear itu macetnya parah. Jadi dan itu udah gue buka bannya jadi susah. Nah terus untuk buka as rodanya bagian sebelah kiri itu pakai kunci pas ukuran 17 ya, 17. Terus yang bagian sebelah sananya tuh lebih gede, dia pakai ukuran berapa ini, 19 ya, pakai ukuran 19 ya. Jadi kamarnya kalau gue pindahin dulu biar kelihatan, soalnya yang bakal dikendorin itu yang sebelah sana dulu, soalnya lebih mudah ya. Ya, jadi kalau udah berhasil kendor kayak tadi, ini bakal kita masukin kita naikin lagi ke standar 2, baru bannya dilepas ya. Nah ini tinggal dibuka aja gearnya. Ini tadi udah gua kendorin kan, jadi ini udah gampang lah. Nah sekalian dibuka, gue juga sekalian ganti ini. Ini apa namanya? Ini adalah nap gear ya. Jadi ini adalah karet-karet yang ada di bawah sini. Ntar setelah ininya gue buka, baru gue kasih lihat ya. Jadi ini nap gearnya. Nah ini sebenarnya kayaknya nggak perlu ganti, soalnya ini nggak oglak tuh ya. Kalau misalnya dia diputar kiri kanan tuh oglak, jadi dia nggak langsung muterin rodanya gitu, kayak jeglek baru muter gitu ya. Ini nggak oglak sih tuh. Jadi ini harusnya masih bagus itunya nap gearnya, cuman ya
kita refreshing semua, jadi ini ya ganti aja, nanti yang itu yang lamanya bakal buat backup. Nah, kita pakai yang baru aja. Terus ini adalah gearnya TK Racing, ukurannya sama 45. Gue belum mau ngubah ukuran kecuali mesinnya udah gue upgrade, baru nanti gue kecilin mungkin gearnya. Ini bakal gue buka, terus kita ganti knob gearnya dan ganti gearnya. Oh ini mungkin sebelum gearnya diganti gue bakal nimbang lagi kayak kemarin beratnya sama apa enggak ya. Yaudah, yuk let's go. Ya, tadi dipanggil nyokap, jadi ke dalam dulu. Nah, ini udah tinggal kita buka-buka aja nih ya. Ya. Yaudah, ini kita unboxing. Ya, unboxing terus pasang di sini. Oke. By the way, sebelum kita pasang gearnya, gue pengen coba bandingin dulu beratnya berapa ya. Ini kita unboxing dulu. TK Racing, padahal mah nggak ada racingnya. Nama mereknya doang ini TK Racing. Kalau untuk balap harusnya lebih ringan daripada ini. Ya, jadi bentuknya begini. Yaudah, ini kita timbang dulu ya. Ya, jadi ini lumayan berat ternyata. 1 kilo ya, 1 kilo. Coba kita ukur dengan yang standarnya. Ini 900 gram. Jadi lebih ringan standarnya, bro. Jadi ini ternyata lebih berat ya. Jadi kalau kalian lihat di jalan pakai gear kayak gini, itu berarti motornya lebih berat 100 gram. Tapi itu ya, ini kan berat yang muter gitu ya, rotating mass. Jadi ini 100 gram ini kalau dijadiin dirumusin berat rotating mass, mungkin ini 100 gram bisa jadi 500 gram, soalnya kan diputar gitu ya. Jadi beban mesin untuk muterin apa namanya, ban belakang itu jadi lebih berat. Begitu juga dengan pengeremannya, jadi lebih berat. Makanya ini ternyata lebih berat 100 gram dibanding standarnya ya. Jadi gue rada ragu nih sebenarnya, tapi mungkin kalau gue pasang duluan dulu, nanti mungkin nextnya berarti gue butuh upgrade gear yang ringan ya. Oke, yaudah, ini bakal gue pasang dulu di sana. Cuman ininya bakal gue bersihin dulu nih. Ini mumpung dikeluarin kan, ini kotor banget nih ya. Jadi ini gue bersihin dulu, baru nanti pasang di situ, baru kita pasang gear barunya ya. Oke. Oke, jadi udah gue bersihin ininya, apa ya namanya, tromol ya, atau apa namanya, gue nggak tahu. Jadi ini bakal kita pasang ke
sini kenap gear yang tadi udah kita ganti. Setelah itu kita akan masang gearnya ya, gear yang ternyata lebih berat padahal mereknya racingan ya. Jadi masangnya rada tricky ternyata karena karetnya kan karet baru ya. Terus gue nggak punya grease ya, itu gue salahnya. Jadi masukin kenap gear itu susah, jadi seret karena karetnya karet baru kan. Terus gue nggak punya grease, ya udahlah. Pokoknya tadi gue injek. Yaudah, sekarang ini kita bakal masang ban plus gear ke roda. Quick tip biar gampang, bawahnya kasih alas kayak gini nih, yang tingginya mirip-mirip kayak rodanya, jadi nggak ribet masukin as rodanya gitu ya. Nah, sekarang kita bakal unboxing dan masang rantai TK Racing ya. Mungkin nggak bakal langsung dipasang, soalnya seperti biasa pasti kalau rantai baru itu pasti ada ada grease-nya gitu biar dia disimpan tuh nggak karatan sendiri gitu ya. Nah, itu bakal kita bersihkan dulu dengan chain cleaner yang tadi gue pakai buat bersihin tromol. Jadi kita unboxing dulu ya. Mohon maaf karena sudah sore, gue jadi harus ke pinggir banget, jadi deket jalanan, jadi pasti ramai banget di belakang gue ya. Warnanya gold, ini ada stikernya jatuh. Ini sepertinya ada grease-nya tuh ya. Ini grease-nya bakal kita bersihin dulu sekedarnya, tapi grease-nya jangan dalam sini, jangan sampai kena nih, kan ada grease-nya juga di o-ringnya. Nah, ini jangan sampai hilang juga gitu ya. Jadi gue cuma bersihin grease yang ada di bagian luar sama belakang. Preset. Nah, jadi istilahnya pas, jadi nggak lengket gitu ya, jadi nggak nempel debu. Ya udah, ya kita unboxing dulu. Oke guys, jadi overall sudah gua bersihin. Nah, sekarang jadi di sininya nggak lengket nih, tadinya di sininya lengket banget karena ada grease anti karatnya supaya di packing gak karat ya. Jadi ini udah gue bersihin, ini sangat mulus, tidak lengket lagi. Nah, jadi sekarang kita tinggal masang ini ke gear ya. Cuman sekarang sudah jam 5 sore jadi rada gelap, mohon maaf ya. Sama by the way, gue pakai alat pemotong rantai yang harganya 10 ribuan, kayaknya ini 20 ribuan. Sini punya Tekiro juga, cuman ini lebih nggak rekomen makainya karena ini bikin rantainya rada bengkok. Jadi mendingan pakai yang murah aja. Ya udah, nanti gue bakal kasih tahu caranya ya. Ini bakal gue pasang dulu dari sini ke sini. Oke. Ya, by the way, quick tips. Jadi tadi ini tensionernya gue kendorin dulu, gue bikin mentok ke depan dulu ya, mentok ke depan supaya ininya nih motongnya kita jangan sampai salah nih, soalnya kalau salah
lu harus beli rantai lagi. Jadi jadi ini gue kedepanin supaya ketahuan yang mana yang harus dipotong gitu. Nah di sini udah ketahuan, jadi yang harus dilepas kuncinya yang ini. Berarti akan dipasang yang masterlingnya. Nah masterlingnya bakal masuk ke sini gitu ya. Shoot gitu. Jadi caranya gampang banget kalau kalian beli alat yang sama kayak gua gini. Ya intinya pinnya itu didorong gitu aja udah sih, nggak ada yang spesial. Oh guys, alhamdulillah jadi sudah kelar motongnya. Nah ini bakal kita masukin masterling di sini. Nih masterlingnya. Ini lengket banget, kebohong gue. Lengketnya lengket banget. Nah ini masterlingnya kalau bisa kalian cari yang modelnya kunci begini ya, yang pakai lock begini. Soalnya kalau yang pakai rivet lumayan rada ribet, kayak di KTM Duk gua kalau ada pakai rivet rada ribet. Jadi ini kita masukin dulu o-ringnya kecil banget kayaknya. Biasanya kan o-ringnya ada longgar ya, ini kecil banget parah. Nah ini o-ringnya lagi nih buat di bagian baliknya ya. Dan ini dikasih grease. Tapi ini juga ini udah ada grease-nya sih. Udah itu banget, udah lengket banget. Tapi ya udahlah, kita kasih ini aja. Bakal random nih ngasihnya. Soalnya emang rada rempong ya. Udah jam 5:30 sore, jadi udah gelap, terus orang-orang udah pada ramai pulang kerja nih di daerah rumah gue. Jadi ya mohon maaf ya kalau rada berisik. Ini kita pasang ya, pasangnya ya simple dari belakang ya. Jadi jangan lupa o-ringnya harus sudah terpasang dari belakang. Oke, sudah terpasang nih. Sekarang kita pasang o-ringnya dulu. Ini by the way sangat lengket ya. Pasang o-ringnya. Oke, sudah terpasang. Oke. Nah, terus kita pasang pakai tutupannya. Ini ya. Ini by the way tutupannya gampang ternyata. Kalau merek lain susah. Nah ini seperti biasa harus digencetnya, ini lumayan menyusahkan ya. Oke guys, jadi alhamdulillah sudah terpasang. Nah sekarang kita pindah ke dalam rumah ya, soalnya di luar sangat gelap dan sudah malam ya. Sekarang udah habis maghrib. Jadi ini sudah terpasang. Kuncinya ini dia nih, masterlingnya namanya ya, locknya terpasang. Ini sekarang kita tinggal ngatur tensionernya. Jadi ini kalau bisa slacknya atau goyangnya ini sekitar 3 cm ya. Ini sebenarnya sih kayaknya udah bagus nih segini ya, atau lebih, ini agak dikencengin dikit lah mungkin. Nah ini kalau bisa atasnya lurus sih tuh. Ya ini agak dimundurin dikit mungkin, jadi ini bakal gua adjust ininya, tensionernya, tapi ini juga bakal gua mundurin dikit ya.
By the way, itu tadi udah gue lurusin ya, gue pakai ujung sigmat ngukurnya ya, jadi biar nah pakai ujung sigmat ini nah ya, jadi biar akurat. Terus satu not lagi untuk ngencengin as roda itu sebenarnya ada acuannya di mana, di manual book gesek servis manual itu harus 90 Nm ya. Cuma tenaga gua nggak bakal sampai 90 Nm, jadi udah guys, mungkin videonya itu aja untuk saat ini ya. Ganti rantai racing. Jadi udah guys, itu aja kira-kira videonya. Kalau ada yang tanya silahkan komen di bawah. Yang baru mampir jangan lupa subscribe ya. Terus stay tune untuk next videonya, karena akan ada pemasangan part-part modi. Yaudah guys, gue Taufik dari TR33 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.